Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rahmadani dari kelas 1B dengan NIM 2201301085. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa materi dari jaringan komputer 1. Pengertian jaringan komputer adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung untuk berbagi informasi atau data dan sumber daya. Secara sederhana, kumpulan tersebut minimal dapat terdiri dari dua buah komputer atau peralatan lain. Untuk membuat sebuah jaringan, beberapa komputer dengan perangkat lainnya disambungkan dengan menggunakan media kabel atau nirkabel. Fungsi jaringan komputer yang pertama ada communication, merupakan salah satu kegunaan utama dari jaringan. Yang kedua, sharing hardware, misalnya berbagi pakai printer. Yang ketiga, data sharing, terhubungnya antar user pada sistem yang sama, memungkinkan mereka saling berbagi data dalam jaringan. Yang keempat, sebagai sarana komunikasi, sehingga dapat bertukar informasi melalui pesan singkat atau chatting. Yang kelima ada application sharing, jaringan memungkinkan juga sejumlah user dapat berbagi aplikasi yang sama. Dan yang terakhir, data backup and retrieval, jaringan yang memungkinkan penyimpanan data terpusat. Hal ini memudahkan cara untuk membackup data dan pengambilannya. Adapun bentuk jaringan pada dasarnya terdiri dari dua model dasar, yaitu peer-to-peer dan client atau server. Yang pertama, peer-to-peer merupakan jenis jaringan yang umumnya digunakan. Jaringan peer-to-peer adalah jenis mode di mana semua komputer yang terhubung saling berbagi sumber daya resource antar satu sama lain. Istilah lain dari model jaringan ini adalah workgroup, yang berupa model dengan biaya rendah, mudah diimplementasikan, umumnya digunakan di lingkungan jaringan yang kecil. Yang kedua, model jaringan client atau server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan dua objek berupa sistem klien dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Model ini juga dapat diperluas, memperbolehkan penambahan komputer atau jaringan lain tidak terlalu sulit. Selanjutnya ada pengertian konfigurasi. Konfigurasi jaringan adalah pengaturan atau sebuah proses penghambatan pengaturan dari bagian-bagian yang membentuk keseluruhan. Adapun pengertian lain dari konfigurasi jaringan adalah berbagi kegiatan yang berhubungan dengan membangun dan mempertahankan jaringan data. Ciri-ciri dari konfigurasi jaringan ada dua. Pertama, dalam sebuah komputer jaringan, konfigurasi yang paling sering dilakukan mengacu pada hardware dan rincian perangkat lunak. Bahkan dalam sebuah jaringan, konfigurasi berarti sebuah topologi. Yang kedua, dalam menginstal hardware dan software, konfigurasi kadang-kadang proses metodis mendefinisikan pilihan yang disediakan. Selanjutnya ada pengertian peralatan jaringan. Peralatan jaringan adalah komponen-komponen hardware beserta software untuk membangun sebuah jaringan komputer. Pengertian perangkat jaringan dan fungsinya. Di sini ada tiga. Yang pertama, pengertian router adalah sebuah perangkat keras yang digunakan untuk menghubungkan lebih dari satu jaringan. Fungsinya menghubungkan beberapa jaringan menjadi satu. Yang kedua, pengertian modem adalah singkatan dari dua buah kata, yaitu demodulator dan modulator. Fungsinya mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital, melakukan kompresi, dan menerima data. Dan yang terakhir, pengertian bridge adalah sebagai sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan jaringan LAN. Fungsinya berfungsi sebagai router pada jaringan yang luas dan menghubungkan beberapa jaringan komputer yang terpisah. Nah, di sini ada pengertian kabel cross dan kabel strike.
Yang pertama, kabel strike merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Kabel strike digunakan untuk menghubungkan dua device yang berbeda. Yang kedua, kabel crossover merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung dua. Kabel crossover digunakan untuk menghubungkan dua device yang sama seperti gambar yang sudah tertera. Selanjutnya, penggunaan kabel strike. Yang pertama, menghubungkan antara komputer dengan switch. Yang kedua, menghubungkan komputer dengan LAN pada modem kabel atau DSCL. Yang ketiga, menghubungkan router dengan LAN pada modem kabel atau DSCL juga. Yang keempat, menghubungkan switch ke router. Dan yang kelima, menghubungkan hub ke router. Selanjutnya, penggunaan kabel crossover. Yang pertama, menghubungkan dua buah komputer secara langsung. Yang kedua, menghubungkan dua buah switch. Yang ketiga, menghubungkan dua buah hub. Keempat, menghubungkan switch dengan hub. Dan yang kelima, menghubungkan komputer dengan router. Nah, di sini ada pengertian konektor RJ45. Konektor RJ45 adalah konektor 8 pin yang digunakan untuk menghubungkan kabel UTP dengan soket pada NIC atau Ethernet. Pemasangan kabel UTP pada NIC menghubungkan alat khusus yang disebut crimping tang yang digunakan untuk mencengkram pin konektor RJ45 sehingga dapat mengikat kabel UTP. Selanjutnya ada pengertian subnetting. Teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Teknik subnetting biasanya digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. Selanjutnya ada fungsi IP address. Ini utamanya untuk menangani koneksi antar perangkat pengirim dan penerima melalui sebuah jaringan. Dengan adanya IP address, perangkat-perangkat tersebut dapat menghubungkan situs web atau layanan lainnya di internet. Lebih lanjut, dengan melakukan teknik subnetting, suatu network dapat menciptakan beberapa network tambahan. Namun, kondisi tersebut bisa mengurangi jumlah maksimum host yang ada di dalam setiap network. Ini ada tujuan subnetting. Yang pertama, untuk mengefisienkan pengalamatan, misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurang 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang kecil. Yang ketiga, menempatkan suatu host apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Dan yang terakhir, untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Selanjutnya ada pengertian FLSM dan VLSM. FLSM adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang sama, variable length subnet mask. Atau FLSM adalah teknik pembagian network yang mana setiap subnet memiliki ukuran subnet mask yang berbeda tergantung jumlah host yang ada di network tersebut. FLSM adalah teknik yang memungkinkan administrator jaringan untuk membagi ruang alamat IP ke subnet yang berbeda ukuran. Tidak seperti ukuran subnetting. Untuk menyederhanakan FLSM adalah dengan memecah alamat IP ke subnet beberapa tingkat dan mengalokasikan sesuai dengan kebutuhan individu pada jaringan. Selanjutnya ada pengertian OSI layer. Open System Interconnection atau OSI adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Fungsi OSI layer. Pengembangan konsep lapisan OSI sebenarnya ditunjukkan untuk memungkinkan pembuat PC
jaringan, dan pengembang perangkat lunak guna membuat produk yang dapat mereka sambungkan tanpa adanya usaha tambahan. Dalam prosesnya, pembuat PC dan pengembang jaringan internet tidak mempraktikkan protokol model tingkat OSI secara default. Alasannya adalah tidak semua proses komunikasi memerlukan langkah-langkah lapisan OSI karena protokol yang lebih sederhana dapat digunakan. Nah, di sini ada 7 model OSI layer. Pertama untuk lapisan ketujuh ada application layer, lapisan ketujuh. Yang keenam presentation layer. Yang kelima session layer. Yang keempat transport layer. Yang ketiga network layer. Yang kedua data link layer. Dan yang terakhir, yang pertama physical layer. Di sini ada pengertian routing. Pengertian routing adalah proses pengiriman data atau informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router adalah perangkat yang digunakan untuk menjalankan fungsi routing tersebut. Beberapa contoh dari routing adalah mengirim pesan dari satu komputer ke komputer lain, telepon melalui jaringan internet, atau mengirim data ke jaringan komputer. Fungsi routing sangat penting untuk dipelajari karena berguna untuk mengetahui dasar jaringan. Dengan mempelajari routing, Anda bisa mengkonfigurasikan 2 buah router atau lebih agar bisa saling terhubung dan mengirim pesan ping antar satu dengan lainnya. Jadi, bisa dibilang routing sangat berguna fungsinya untuk komputer saat ini. Dengan proses routing, sebuah komputer bisa menyampaikan pesan dan mengirim data secara tepat ke komputer lain yang jauh jaraknya. Nah, seperti hasil kerja saya waktu itu, bisa dilihat. Selanjutnya, routing terbagi menjadi 2, yaitu langsung dan tidak langsung. Routing langsung adalah sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Misalnya, sebuah komputer dengan alamat IP 192.167.1.3 mengirim data ke komputer lain dengan alamat IP 192.167.1.2. Maka data akan langsung dikirim ke alamat IP tersebut. Untuk routing tidak langsung adalah proses pengiriman data melalui proses pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host yang dituju. Misalnya, komputer dengan IP 192.167.1.3 ingin mengirim data ke komputer dengan IP 162.167.1.2. Sebelum ke host tersebut, harus menuju ke komputer dengan IP 197.167.1.4 terlebih dahulu. Routing memiliki 3 jenis konfigurasi. Yang pertama, minimum routing adalah proses routing yang sederhana dan hanya pada area lokal. Yang kedua, routing statis adalah perutean yang dilakukan secara manual oleh administrator jaringan. Bisa disebutkan bahwa perutean statis ini paling sederhana yang dapat dilakukan pada jaringan komputer. Menggunakan perutean statis berarti mengisi setiap entry dalam tabel penerusan pada setiap router di jaringan. Yang ketiga, routing dinamis adalah routing yang dilakukan secara otomatis oleh router. Router ini bisa dibuat tabel routing dengan cara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas pada suatu jaringan serta berkomunikasi dengan router lainnya. Sekian penjelasan tentang materi jaringan komputer dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.